Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudharu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini di Saidul Ayam hari Jumat, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, usia dan juga kesehatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal yang terus istiqamah kita lakukan di pagi ini menjadi amal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita dibersamai oleh Ustaz Sarif Hidayat yang biasanya Tuan Guru yang mendampingi kita untuk ngaji kitab. Qadarullah beliau sedang berada di Tanah Suci dan melaksanakan umrah. Jadi di hari Jumat ini kita akan ditemani insyaallah oleh guru kita Ustaz Sarif Hidayat Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas sebuah tema penting tentang hadis-hadis di akhir zaman, yang ini bagian menjadi bagian yang kita akan pelajari tentang sirah nabawiyah. Karena begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran turun yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan bahkan Al-Quran turun juga akan menjadi sebuah prediksi atau eh, kabar tentang masa depan. Dan inilah yang insya Allah akan kita ungkap bagaimana kita mempelajari kisah Nabi SAW atau sirah nabawiyah menjadi sebuah pondasi kita untuk memahami bagaimana kita bersikap dalam menghadapi berbagai macam fitnah atau peristiwa di akhir zaman ini. Dan alhamdulillah, wasyukurillah, tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita hadir dalam majelis ilmu, kemudian kita mengisinya dengan juga keberkahan harta kita. Alhamdulillah di setiap pagi kita rutin bersedekah menjadi eh, keistiqomahan kita, dan Nabi kita baginda Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang orang yang eh, istiqamah dalam kebaikan, wa in qalla, walaupun sedikit, termasuk daripada min ahbil amal ilallah, itu amal yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tema tentang sirah nabawiyah ini menjadi tema yang alhamdulillah kita baru membuka lembaran tentang kajian tentang sirah ya, karena selama ini memang program tentang sirah masih belum ada kajian rutinnya, dan insya Allah kita akan mengkajinya secara tematis gitu ya, tidak kronologis dari mulai Rasulullah lahir sampai kemudian hijrah dan wafat, tapi kita akan mengambil tema-tema penting saja yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, yang tentu kita akan proyeksikan untuk membahas tentang bagaimana ujungnya kita bisa bersikap yang lebih baik sesuai dengan syariat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di saat ini. Dan tentu Rasulullah SAW sudah menyampaikan kabar tentang bagaimana peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kita saksikan misalkan Rasulullah pernah mengabarkan bahwa di akhir zaman orang-orang akan berlomba eh, meninggikan bangunan. Kita sudah menyaksikan bagaimana gedung-gedung tinggi ada di sekitar kita ya. Bahkan tidak hanya di kota-kota besar, di kota kecil sudah mulai banyak orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bahkan Rasulullah pernah juga menyampaikan tentang suatu saat kelak masjid akan berlomba-lomba untuk memperindahnya. Dan kita saksikan betapa sekarang, alhamdulillah, tentu menjadi sebuah kenikmatan kita bisa menyaksikan masjid-masjid yang indah. Tentu mengisinya harusnya dengan juga memamurkannya dengan kajian-kajian ilmu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, Ustaz Sarif Hidayat sudah bersama kita untuk menemani kita selama 1 jam lebih ya, untuk membahas tentang eh,
sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan akhir zaman. Bagaimana Ustaz Sarip ke Bahadamang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ajengan kita dari Bandung, Masya Allah ya. Kalau di bahasa Sunda itu memang Kiai Ajengan Ustaz ini disebut dengan ajengan Ustaz ya. Ajengan ini, Alhamdulillah sekali lagi saya perkenalkan beliau ya, walaupun sudah pernah diperkenalkan. Beliau adalah sahabat kami juga yang Alhamdulillah sudah lama juga berkecimpung dalam dakwah. Saat ini beliau eh, aktif sebagai guru, sebagai Ustadz ngajar di pesantren Persis ya. Di Ya, Jalan ya, di Pejagalan di Kalipah Bandung. Apo. Kalau ada yang gabung dari Bandung, Hmm, Kalipah Apo adalah role modelnya Kota Bandung. Masya Allah. Kemudian beliau juga memimpin sebuah istana yatim, Masya Allah ya. Kata Rasulullah, orang anak yang mengurus anak yatim ini seperti dua jari yang sangat berdekatan ya, Masya Allah ya. Ya, Dan beliau adalah ustadz yang juga memimpin istana yatim ya, eh, yang ada berada di Bandung juga. Dan beliau adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo ya. Masya Allah, dengan sama dengan Ustadz Fahmi Salim berarti. Satu angkatan apa enggak, Ustadz? Pak Ustadz Fahmi Salim, saya datang ke sana, saya dibimbing oleh beliau. Oh, Masya Allah. Senior, senior. Senior ya. Beliau masih masih dalam ini ya, kajian tentang jurusan tafsir hadis ya Mas Yas, ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, tanpa banyak hal sambil menunggu juga jam-jam yang mudah-mudahan segera untuk bergabung dalam kajian pagi ini yang sampai kelewatan karena ini penting sekali kita memahami sebuah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dalam kitab-kitab para ulama yang sudah dituliskan untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian di pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sarip Hidayat. Betul masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ar wa ja'ala dhulumati wan nur summa alladzi birabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka sekalipun lewat Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai kita tidur sampai detik ini semuanya di hadapan Allah bernilai ibadah. Bagaimana Ibu, Bapak sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kalau melihat topik yang dipaparkan tadi oleh sahabat saya Pak Kholis, bahwa memang betul kayaknya gitu, bukan kayaknya, pasti ya, kita ini berada di persimpangan jalan. Bahkan Rasulullah memprediksikan di akhir zaman ini orang-orang seringkali gitu ya, berlomba untuk meninggikan gedung. Kemudian orang tua banyak yang menjadi babu bagi anaknya. Kemudian huru-hara di mana-mana, fitnah, kemudian merajalela. Ada orang yang berbicara benar tapi disingkirkan. Kemudian juga ada orang yang berbicara dusta dianggap benar. Itu sudah menjadi tren. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ini banyak gitu ya. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi sayati 'alan nasi sanawatun khuda'at, yang artinya akan tiba pada manusia di mana tahun-tahun itu penuh dengan kebohongan. Nah, kita bisa perhatikan dari ungkapan ini. Sayati 'alan nasi sanawatun khuda'at, akan datang kepada manusia satu masa di mana penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan. Bagaimana ketika manusia berbicara jujur dianggap bohong,
Kemudian manusia yang berbicara bohong itu dianggap jujur, terbalik gitu. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Disadari atau tidak, seringkali kita mendapatkan orang-orang yang berbicara demikian tapi dianggap benar. Nah, ini adalah sebuah fenomena gitu ya. Artinya apa yang terjadi pada hari ini itu sudah digambarkan, sudah diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutan hadis ini berbicara yusaddiqu fi hal kadhib wa yukadzibu fi hasadiq. Nah, saat itu orang yang berbohong dianggap jujur. Nah, ini yang jadi permasalahan. Orang yang lantang membicarakan kebenaran, orang yang lantang membicarakan syariat, agama yang benar, itu dianggap menyesatkan. Orang yang lantang berbicara kebenaran dianggap orang yang mengganggu. Bagaimana ketika Babe berada pada satu permasalahan tentang halal, berbicara masalah halal itu sendiri kan banyak yang nyerang. Kita sempat berbincang di masa beberapa minggu yang kebelakang gitu ya. Ada orang demo terhadap apa yang dipegang oleh Babe. Nah, ini sudah menandakan bahwa yusaddiqu fi hal kadhib, artinya orang yang berbicara benar dianggap bohong. Kemudian orang yang wa yukadzibu fi hasadiq, orang yang berbicara bohong dianggap benar. Nah, ini sudah terjadi bahwa apa yang terjadi hari ini itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa abad ke belakang. Nah, kemudian dalam hadis ini wa yu'tamanu fiha kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Nah, kemudian orang yang atau pengkhianat ya. Pengkhianat disebut dengan orang yang amanah, sementara orang yang amanah disebut dengan pengkhianat. Nah, banyak orang-orang yang sampai detik ini masih memegang teguh amanahnya. Tapi terkadang orang-orang yang amanah ini disebut pengkhianat, tapi kebalikannya. Seorang pengkhianat justru dianggap sebagai orang yang amanah. Padahal kalau kita tarik ke belakang, kita ambil satu hadis. Ternyata banyak orang yang diserahi amanah, tapi dia tidak amanah. Sehingga Rasulullah mengatakan, idawusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila seseorang diamanahi satu permasalahan, satu amanah, satu jabatan, kemudian dia bukan ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Lah, di negara kita lah jangan ngambil dari yang lain gitu ya. Banyak pejabat-pejabat yang berebut ingin mendapatkan jabatan, sementara dia tidak ahli di bidang itu. Maka apa kata Rasulullah? Fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Minimal perusahaan yang dia pegang, proyek yang dia pegang, karena dia tidak ahli di bidang itu, maka ujung-ujungnya kalau tidak rugi ya bangkrut gitu. Nah, ini udah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika hadis ini berbicara tentang orang yang amanah dianggap pengkhianat,
Sementara seorang pengkhianat dianggap amanah, sudah berbalik. Jadi poin pertama adalah orang yang berkata jujur dianggap bohong, itu sudah terjadi. Orang yang berbohong dianggap jujur, orang yang amanah dianggap pengkhianat, seorang pengkhianat dianggap amanah. Nah, ini udah terjadi. Disadari atau tidak, ini menjadi gambaran bahwa seperti inilah akhir zaman ini. Kemudian apa kelanjutan hadis ini? Di sini disebutkan wayantiku fiha ruwaibido kila wama ruwaibido qala arrojulu attafihu fi amril amah. Di sini disebutkan wayantiku fiha ruwaibido. Nah, ketika itu seorang ruwaibido berbicara. Kila, ada orang yang bertanya, wama ruwaibido, kira-kira apa ungkapan ruwaibido itu? Qala rojulu attafihu fi amril amah. Nah, Rasulullah menjawab, ruwaibido itu adalah orang bodoh yang mengurusi urusan umum. Jadi seolah-olah dia tahu segalanya, begitu. Nah, jadi poin pentingnya pembahasan kita kali ini adalah sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kita membahas tentang makna ruwaibidoh. Nah, ketika Rasulullah berbicara sayati 'alan nasi jamanun atau sanawatun khudda'at yusaddiqul kadhib wa yusaddiqu fiha shadiq. Di sini disebutkan orang yang berbicara jujur dianggap bohong, orang yang berbicara bohong dianggap jujur. Orang yang amanah disebut pengkhianat, sementara pengkhianat disebut dengan amanah. Nah, inilah yang disebut dengan ruwaibidoh. Nah, ada sahabat bertanya, sahabat bertanya, wama ruwaibidoh? Kira-kira ya Rasulullah apa ruwaibidoh itu? Kata Rasulullah, qala, Rasul menjawab, arrojulu attafihu fi amril amah. Seorang laki-laki, dia berbicara seolah-olah dia tahu segalanya. Artinya orang bodoh yang seolah-olah mengerti semua permasalahan. Dia ditanya tentang fisika, menjawab. Dia ditanya tentang tafsir, menjawab. Ditanya tentang syariat, hukum, menjawab. Fikih, menjawab. Tapi jawaban-jawaban yang disampaikan itu menyesatkan. Nah, pada era sekarang ini, kita seringkali mendapatkan bahwa banyak orang yang terpukau dengan perdebatan-perdebatan, baik itu di dalam agama ataupun di luar agama. Seolah-olah apa yang disampaikannya itu benar. Kita juga tahu ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qari'ah itu kenapa katanya diartikan hari kiamat. Saya juga nggak tahu katanya. Padahal qoro'a itu artinya membaca. Jadi seharusnya Al-Qari'ah itu baca katanya di sekitar kamu. Padahal kalau kita perhatikan, kalau qoro'a memakai A-nya memakai alif, itu membaca. Ini kan Al-Qari'ah memakai ain. Nah, seolah-olah apa yang disampaikannya itu benar. Nah, apakah orang yang seperti ini masuk kepada kategori ruwaibidoh? Wallahu a'lam. Yang jelas, kata Rasulullah, ruwaibidoh itu adalah seorang yang bodoh, dia berbicara urusan
umum, semua urusan gitu. Baik urusan agama, urusan yang lain-lain, dia seolah-olah paling tahu segalanya. Atau dengan istilah sok tahu. Nah, padahal dia tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini banyak kita temui di tahun-tahun sekarang ini. Bahwa apa yang terjadi pada hari ini, sehingga Rasulullah menggambarkan nanti di akhir zaman ada yang disebut dengan ruwaibidoh. Nah, udah terjadi. Jadi awas sahabat-sahabat sekalian, bahwa ungkapan Rasulullah yang disampaikan beberapa ratus tahun ke belakang ini sudah terjadi pada hari ini. Namun kemudian pertanyaannya adalah, apakah kiamat akan terjadi? Yang jelas kiamat makin dekat. Karena apa? Karena gambaran Rasulullah tentang hadis-hadis akhir zaman sudah terjadi. Nah, satu ketika ada sahabat yang malamnya sudah melakukan hubungan suami istri. Kemudian di kepalanya itu ada luka. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah saya wajib mandi? Mandi wajib. Kemudian kata sahabat yang lain, wajib. Sahabat ini bingung. Karena seandainya terkena air di kepalanya akan menyebabkan kematian. Nah, dengan jawaban sahabat tadi, maka si sahabat ini tidak ragu karena dia bertanya ke tempat yang seharusnya. Kemudian mandilah sahabat ini, kemudian menyebabkan kematian. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil sahabat tadi yang menyarankan sahabat ini mandi wajib dan dimarahi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, kalau di kita enggak. Jabatannya ustadz, jabatannya kiai, jabatannya ajengan. Kalau ditanya satu permasalahan, kemudian dia tidak bisa menjawab. Maka dalam hatinya gengsi, malu kalau saya tidak menjawab pertanyaan sekecil ini. Sekalipun jawabannya sesat dan menyesatkan. Kita mesti jujur. Kalau kita tidak tahu satu permasalahan, kita jawab tidak tahu, nanti saya akan pelajari lagi. Tapi terkadang karena yaitu tadi jabatan yang melekat pada dirinya. Saya ini ustadz, masa sih nggak bisa menjawab permasalahan yang sekecil ini. Kalau tidak bisa mah jujur aja. Kenapa? Malaikat aja jujur kepada Allah. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, sok sebutin benda apa saja yang ada di langit. Maka malaikat pun jujur. Qala la ilma lana. Nah, ini malaikat loh. Jujur sama Allah. Saya tidak tahu apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Nah, tapi di kita mah seringkali, wah, saya ini figur publik. Saya ini ustadz selebritis. Kalau ditanya permasalahan seperti ini, masa sih saya nggak bisa jawab? Nah, orang-orang yang seolah-olah jawabannya benar, padahal menyesatkan, ini masuk kepada kategori ruwaibidoh. Nah, hati-hati nih. Karena tadi orang yang berbicara jujur dianggap bohong, sementara sebuah kebohongan dianggap sebagai kejujuran. Orang yang amanah disebut sebagai pengkhianat, sementara seorang pengkhianat disebut sebagai orang yang amanah. Ini sudah kebalik. Ternyata kegaduhan-kegaduhan semacam ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah beberapa ratus tahun yang lalu. Artinya, apa yang terjadi hari ini, itulah gambaran bahwa manusia
yang hidup di akhir zaman ini seperti ini. Seperti dalam hadis lain, miras, minuman keras merajalela, orang tidak malu lagi mengumbar aurat, orang tidak hormat lagi yang muda kepada yang tua, anak kepada orang tua. Itu sudah terjadi pada hari ini. Bahkan banyak orang tua yang menjadi babu bagi anaknya. Nauzubillah. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Nah, lalu bagaimana agar kita keluar dari yang namanya ruwaibidah? Nah, kira-kira seperti apa jalan keluarnya? Nah, perlu kiranya kita untuk belajar. Belajar itu mesti dari sumbernya. Belajar formal. Jadi jangan hanya sekarang ini kan serba mudah gitu ya. Mau nyari apapun ada di medsos. Bahkan kita sering melihat perdebatan di medsos seolah-olah yang ini benar, yang ini salah, yang ini bagus, yang ini tidak bagus. Nah, kita jangan terpengaruh. Jadi belajar itu mesti dari sumbernya. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, misalkan, belajarlah pada yang ahlinya. Sekarang itu sudah banyak, berbeda dengan orang tua kita dulu. Sudah era terbuka, apapun ada. Kita mau belajar tentang qiraat misalkan, cara baca Al-Quran, ada. Tafsir, banyak. Ustadz-ustadz yang ahli di bidang itu. Kita mau belajar tentang fikih ibadah, banyak. Kemudian kita juga mau belajar tentang waris, belajar tentang ilmu agama yang lain, banyak. Jadi mesti dari sumbernya langsung. Apa sumbernya? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, satu, kita mesti belajar formal. Belajar formal itu artinya bukan hanya di sekolah. Bisa seperti ini, nanti dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang ada di MKI yang memang takhusus di bidangnya masing-masing. Ada Ustadz Fahmi Salim, ada Ustadz Dodi, kemudian banyaklah yang spesifikasinya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada ahli ekonominya, kemudian ada fikih ibadahnya, ada qiraatnya. Pokoknya jangan asal mendengar. Nah, kalau asal mendengar, wah bahaya. Misalkan apa yang saya sampaikan, benar nggak sih apa yang Syarif sampaikan bahwa ruwaibidah itu bla 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 bla. Nah, itu diperdebatkan lagi, didiskusikan. Nah, hasil dari sebuah diskusi itu kemudian melahirkan natijah. Akhirnya, oh, ruwaibidah ini begini begini begini. Nah, baru diserap. Jadi jangan asal menyerap ilmu, karena ilmu itu berkembang. Yang jadi permasalahan sekarang fenomena ruwaibidah ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan itu akan mendekati akhir zaman. Artinya ya akhir zaman ini sudah terjadi sekarang. Hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, nanti akan kita kembangkan di sesi diskusi bahwa apa yang saya sampaikan berkaitan dengan hadis akhir zaman, saya mengetengahkan dengan tema ruwaibidah. Hadisnya adalah tadi yang telah saya sampaikan, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at, akan terjadi pada manusia di mana pada hari itu tahun-tahun penuh dengan sebuah kebohongan. Yusaddiqu fihal kadhib wa yusaddiqu fihal kadhib, orang yang jujur berbicara, orang yang jujur dianggap bohong. Kemudian orang yang bohong dianggap jujur,
wa yu'tamanul amin, kemudian orang yang amanah dianggap pengkhianat, sementara orang yang pengkhianat atau seorang pengkhianat dianggap amanah. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini disebut dengan ruwaibidoh. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ruwaibidoh itu? Rasul menjawab, arrojulu atafihu fi amril amah. Seorang laki-laki atau seseorang yang bodoh, dia mengerti semua urusan. Jadi seolah-olah dia berbicara semua urusan, seolah-olah dia tahu, padahal yatakallamu bih, dia berbicara fi ghairi ilmin, tanpa ilmunya, karena sok tahu, karena malu dengan jabatan yang melekat pada dirinya. Saya ini kiai, saya ini ustadz, kalau saya ditanya permasalahan A, B, C tidak bisa menjawab, gengsi. Nah, kita hilangkan mulai dari sekarang. Gengsi dong, karena kita sudah tergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia, kemudian ditanya satu permasalahan tidak bisa menjawab, masa sih saya mesti ngejawab nggak tahu? Jangan gengsi, malaikat aja nggak gengsi kok. Ditanya sama Allah, sok sebutin benda apa saja yang ada di langit. Maka malaikat menjawab, la ilma lana. Ya Allah, saya tidak tahu. Illa ma'alamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mudah-mudahan paparan singkat ini menggugah diri kita agar kita lebih semangat dalam mencari ilmu, hadir ke majelis-majelis ilmu, karena mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kewajibannya tidak pernah terputus. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Saking wajibnya mencari ilmu, tidak ada batasan usia. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, ya, yang memudahkan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Nah, banyak hadis-hadis ataupun Al-Quran juga yang berbicara tentang ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu. Artinya apa? Ilmu itu mesti kita kuasai, baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada dikotomi ilmu, pemisahan ilmu, karena semuanya dari Allah. Nah, kita seringkali malas belajar ilmu ini mah ilmu umum, tidak akan ditanya di akhirat juga. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang salah. Artinya apa? Selama ilmu itu baik, kita pelajari. Selama ilmu itu akan membawa kita kepada cahaya, kita mesti pelajari. Bukankah ada sebuah ungkapan atau ungkapan bahasa Arab, al-ilmu nurun. Ilmu itu penuh dengan cahaya. Al-jahlu dorun. Nah, kebodohan itu adalah penuh dengan kemadorotan, bahaya. Ya, artinya seseorang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Buktinya apa? Ya ini hadis barusan. Orang yang berilmu pasti dia akan menjawab sebuah pertanyaan, sebuah permasalahan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Tidak sok tahu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak berilmu karena sematan gelar terhadap dirinya. Sehingga ketika dia tidak tahu sebuah permasalahan, maka dia akan menjawab seolah-olah dia tahu. Nah, hati-hati. Kalau orang sudah seperti ini, apa kata Rasulullah? Orang tersebut sudah menyandang gelar ruwaibidoh. Maka kata Rasulullah, pantadiri sa'ah. Tunggulah sebuah kehancuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita kembangkan di sesi diskusi. Mangga Pak Holis, saya serahkan ke Pak Holis lagi. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah.
kita baru menyimak sebuah hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, Ustaz ya. Ya, Ibnu Majah yang termasuk hadis yang sangat populer, sering juga disampaikan oleh para guru, para ustadz tentang bagaimana fenomena Rubaidah ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita coba telisik, memang Rubaidah ini kan kalau dari kata Robid ya, artinya berlutut ya. Artinya ya, berlutut dan kemudian ada kata tasghirnya dengan Rubaidah. Jadi orang yang memang hina, rendah, kemudian mereka dijadikan rujukan oleh kita untuk bertanya, dan ini adalah sebuah bahaya besar karena disebutkan dalam hadis lain fadhallu wa adhallu ya, maka mereka akan sesat dan akan juga menyesatkan. Baik jamaah dan bukan Allah, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk eh, bertanya atau sharing tentang eh, berbagai macam fenomena di akhir zaman ini, dan salah satunya tentang fenomena tadi hadis dari Nabi SAW. Itu prediksi Nabi bukan hanya sekedar prediksi karena ini adalah kabar dari langit ya, bahwa kebenarannya adalah hak. Apa yang sudah disampaikan Rasulullah adalah sebuah kebenaran, dan inilah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan dalam kajian pagi ini. Silakan yang ingin bertanya atau juga sharing atau juga mungkin bertanya tema lain, silakan berkaitan dengan tema-tema tentang akhir zaman ini. Dan kalau kita simak saja, memang apa yang sudah banyak disampaikan oleh Rasulullah ini sungguh sudah terjadi ya. Kalau ya, kita fenomena misalkan apa namanya, ya taqarrubul aswaq la taqumsah hatta yataqarrubal aswaq gitu ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai berdekatannya pasar. Ini kalau kita sudah saksikan sendiri ya. iya Pasar benar. ini sudah berada di bahkan di gadget kita gitu ya, dengan adanya e-commerce ini kita sudah bisa membeli apapun di marketplace gitu ya dengan cara klik aja Touchscreen. handphone kita. Ini sudah terbukti ya apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin kalau itu tidak secara fisik, kalau secara fisik pun bahkan toko-toko di sekitar kita itu sangat berdekatan, berlomba-lomba untuk apa namanya, bersaing secara eh, dalam perdagangan gitu ya. Mungkin Iya, kita bisa saksikan bahkan ketika kita keluar rumah pun sudah ada warung gitu ya. Itu menunjukkan betapa memang apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah hak, benar, terjadi gitu ya. Bahwa pasar berdekatan. Salah satunya itu mungkin yang sudah disampaikan oleh Rasul. Dan tentang soal Rubaiyah ini memang kalau kita saksikan apa yang terjadi di ya katakanlah negeri ini kita ya, kita sudah bisa menyaksikan betapa banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki keahlian kemudian diangkat menjadi pejabat, dan ini akan membahayakan ya pengetahuan tadi ya, maka iya. tunggulah kehancurannya. Kita berlindung ya, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah tetap gitu ya, dengan hadirnya para ulama masih ada gitu kan ya, orang-orang yang berzikir masih ada, orang yang masih mengamalkan Al-Quran masih ada, dan tentu kita termasuk mudah-mudahan orang yang tadi disebutkan, ketika masih ada orang yang bertauhid, masih ada orang yang terus amal ma'ruf nahi mungkar, maka mudah-mudahan Allah jaga negeri ini dari berbagai macam fitnah yang buruk gitu ya. Kalau saya ingin bertanya soal ini, Ustaz, tentang fitnah akhir zaman ini kan begitu banyak yang terjadi ya. Dan kalau saya pernah membaca dalam sebuah hadis lain gitu ya, bahwa munculnya Rubaidah ini kan me- mengawali munculnya Dajjal gitu ya. Jadi disebutkan dalam hadis lain bahwa sebelum munculnya Dajjal itu akan muncul orang-orang pendusta gitu ya. Ini kalau kita terjemahkan dalam keseharian kita, apakah pendusta-pendusta ini sudah memenuhi persyaratan itu ya, akan membuka jalan munculnya Dajjal itu, Ustaz? Ya, diantaranya kiamat tidak akan terjadi sehingga dia muncul Dajjal. Nah, kalau kita perhatikan fenomena hari ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu al-haq gitu ya, 100% benar gitu. Karena Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah mutlak kebenarannya karena itu semua dari Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya adalah pada hari ini fenomena orang-orang yang berbohong
itu sudah banyak. Nah, apakah ini awal dari munculnya Dajjal? Iya. Kenapa? Karena Dajjal itu sendiri bisa berbentuk manusia yang berperilaku seperti Dajjal. Di antaranya yang tadi, orang yang bohong dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap bohong. Nah, maka apa yang mesti kita lakukan? Ya kita banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu agama yang akan menuntun kita kepada cahaya, yang akan menuntun kita kepada surga. Nah, kalau disadari atau tidak, pada hari ini bahwa orang-orang yang digambarkan oleh Pak Holis yang sesuai yang Pak Holis sampaikan tadi dalam hadis akhir zaman, sadar atau tidak memang itu sudah terjadi pada hari ini. Nah, namun bagaimana orang-orang yang berbicara bohong, berbicara tidak jujur ini sebagai representasi dari kemunculannya Dajjal? Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan kapan Dajjal itu muncul, kan begitu. Artinya Dajjal akan muncul apabila sudah mendekati, benar-benar mendekati kiamat. Nah, jadi permasalahannya adalah orang-orang yang berbicara tidak jujur, terjadinya huru-hara, bangunan orang-orang sibuk meninggikan bangunan, itu kan sudah terjadi sekarang. Ya, sedang terjadi baik di Timur Tengah ataupun di kita, bahkan di Jeddah pun menurut informasi kan akan dibangun sebuah menara ya yang menjadi ikon Saudi Arabia dengan visinya 2030. Kalau sekarang mungkin di Dubai ya, menara tertinggi atau gedung tertinggi itu Burj Khalifa. Nanti mungkin akan kalah tuh dengan menara yang ada di Jeddah. Konon katanya akan tingginya sekitar 1.500 atau 1.600 meter tingginya. Nah, ini ketika berbicara orang sibuk meninggikan bangunan, kemudian orang pasar udah berhimpit gitu ya, udah banyak. Itu fenomena-fenomena itu sudah terjadi gitu ya, sedang kita alami. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah apakah orang-orang yang berbuat demikian itu bisa disebut dengan Dajjal? Bisa. Kalau orang yang bodoh dianggap orang pintar, orang jujur dianggap orang bohong, orang yang bohong dianggap orang yang jujur. Itu. Cuman yang jadi permasalahan kapan Dajjal itu muncul gitu. Nah, yang perlu kita sepakati adalah Dajjal akan muncul. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya kita mesti mendekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak mempelajari ilmu dari sumbernya supaya kita tidak tersesat, apalagi menyesatkan. Itu mungkin yang dapat saya pahami, Pak Holis. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan di sesi diskusi selanjutnya. Hadis tentang akhir zaman itu begitu sangat banyak, Ustaz ya. Dan Ya, sangat eh, banyak. tentu kalau kita lihat tentang, ya kita sebagai orang awam gitu ya, bagaimana bisa melihat bahwa hadis ini sahih atau tidaknya itu apakah, karena kita seringkali melihat berseliweran ya di media sosial, sebuah hadis, sebuah Mhm. nasihat gitu ya. Belum tentu ini juga menuju kepada sebuah hadis yang sahih gitu ya. Nah, dalam mensikapi soal hadis ini bagaimana Ustaz? Baiknya kita sebagai orang awam gitu ya. Apakah, karena kita sering kali ya tinggal nge-share aja, cukup nge-share aja gitu ya. Padahal kita tidak mampu melakukan takhrij atau meneliti sejauh ini apakah hadis ini sahih apa tidak. Apakah bagaimana cara kita agar kita termasuk orang-orang yang tentu dicintai Rasulullah ya, tidak menyebarkan kebohongan atas nama Rasulullah. Nah, bagaimana kita cara menilai hadis ini sahih atau tidak? Nah, sekarang itu udah sangat gampang ya. Tinggal bahkan ada aplikasi eh, silsilah hadis sahih. Jadi kalau kita masuk ke sana tinggal masukkan kalimatnya,
tinggal ditulis apakah hadis ini sahih atau tidak akan muncul. Hmm. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya baiknya kita belajar dari sumbernya. Misalkan kita mau belajar penilaian hadis ini sahih atau tidak. Ya kita mesti lurus kepada ahlinya. Artinya siapa yang ahli di bidang hadis misalkan. Kita mesti belajar. Kalau di kita yang ahli hadis dari lulusan Madinah, lulusan Maroko, lulusan Mesir, banyak gitu. Cuman bagaimana kita mau nggak gitu belajar ilmu hadis ini? Karena penilaian hadis sahih atau tidak itu sungguh sangat ketat gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ternyata hadis yang kita sampaikan itu adalah doib misalkan. Kita jangan terpengaruh dengan sebuah istilah doib juga hadis. Nah, jangan seperti itu. Jadi bahwa mesti apa yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Bahwa hadis yang disampaikan itu mesti benar-benar kesohihannya, teruji. Nah, lain halnya kalau misalkan kita tidak tahu. Nah, itu mah lain lagi. Nah, tapi kalau kita udah belajar, minimal mau tahu, oh hadis ini, hadis itu dibagi kepada hadis doib, hadis sohih. Mana yang mesti kita ambil? Ya hadis sohih lah gitu. Jadi caranya ya kita bertanya. Karena pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Sebagaimana tadi Rasulullah memanggil sahabat, obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, sering-seringlah bertanya, sering-seringlah belajar untuk memahami satu permasalahan. Kalau memang kita tidak tahu, maka ketidaktahuan ini tempatnya adalah bertanya. Itu mungkin Pak Halis ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Happy dari Bali ya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Ketika Dajjal itu datang, apakah masih ada orang soleh, Ustaz? Masih, karena nanti Dajjal itu akan menguji manusia gitu. Ya, apakah masih ada orang soleh? Ya masih, Bu. Jawabannya itu. Hmm. Tapi seberapa banyak itu memang akan teruji, Ustaz ya. Karena Iya, disebutkan dalam hadis Nabi itu tentang Dajjal itu akan memberikan surga, ternyata surga itu adalah neraka ya. iya. Kemudian Nanti akan akan menyodorkan neraka, tapi sesungguhnya itu adalah surga. eh, Itu kebalikannya ya. Artinya untuk kebalikannya. memberikan fasilitas terbaik, memberikan iming-iming harta gitu ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi, padahal itu sesungguhnya adalah jalan untuk menuju neraka gitu ya. Iya. Kita Bahkan saksikan sekarang lah ya, iya, sekarang ini banyak dajjal berbentuk manusia gitu ya. yang Dajjal Iya. kecil ya. Iya. Artinya gini, ketika dia menjelaskan, oh ini baik, ini sunnah, ini dari Al-Qur'an, ini dari Al-Hadis, padahal sebaliknya gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang tentang ruwai bidoh tadi memang sudah terjadi gitu. Jadi kita mesti coba kita memahami diri kita, paham terhadap ilmu kita. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu apapun, maka kita tinggal jujur aja lah. Kita tidak tahu, kalaupun eh, apa jangan malu dengan gelar yang melekat pada diri kita, sehingga kalau kita jawab dengan jawaban kita justru akan membuat orang sesat, apalagi menyesatkan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahala bagi dia seolah-olah dia mengerjakannya. Artinya kebalikannya ketika dia menjelaskan sebuah kesesatan, maka pahalanya terus akan mengalir. Seperti itu. Jadi ya kalau kita tidak tahu jawab jujur aja. Malaikat juga jujur, nggak gengsi sama Allah. La ilma lana illa ma'alam tanah gitu. Dan kehati-hatian kita ini harus ini saja, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendukung kelompok Ruwaibidah ini Nah, karena itu. itu yang paling pentingnya. Kita mungkin Iya,
termasuk orang yang disebut Ruwaibidullah atau orang yang bodoh kemudian mengurusi urusan umat. Tapi Iya, kita termasuk dalam lingkaran circle, misalkan dalam pemilu lah ya. Kita tahu bahwa kita kan one man one vote ya. Di dalam sistem demokrasi di kita, pemilu kita masih menggunakan demokrasi liberal. Artinya hmm. memang satu suara satu orang satu suara. Dan ketika ada pemilihan figur ditunjuk apa dihadirkan, kita seringkali tidak meneliti dengan baik, kemudian muncullah orang-orang yang tadi orang bodoh yang kemudian mengurusi umat karena kita memilih mereka itulah, karena dengan asbab kita yang memilih mereka, maka muncullah Rasulullah yang mengurusi urusan umat dan mereka adalah orang bodoh yang tidak punya amanah dan orang-orang yang tidak jujur gitu ya. Maka sesungguhnya kita terlibat dalam artian dosa kita termasuk kita lakukan saja. Itu gimana Iya. kalau konteks dalam eh, konteks tadi munculnya Rasulullah dan kita posisinya termasuk sporternya lah dengan cara yang tadi lewat sistem pemilu. Apakah dosanya bisa kita dapatkan juga atau ada cara lain tadi yang ketika sudah terjadi apa yang harus kita lakukan? Misalkan dalam satu kita ambil sebuah ilustrasi gitu ya. Ada misalkan 3 buah-buahan, 3 apel. Apel ini semuanya bukan grade A. Setelah kita teliti, oh ini mah ada cacatnya. Nah, itu pada satu ketika kita akan memilih buah yang terbaik, buah apel yang terbaik dari 3 ini. Karena semuanya apel yang 3 ini tidak sempurna. Nah, kita katakanlah bolehlah kita istikharah gitu ya untuk memilih apel yang 3 ini. Karena apa yang kita pilih dari ketiga buah apel ini terbaik dari buah apel yang ada. Maka ketika kita sambungkan dengan sebuah sistem pemilu yang ada di negara kita, kemudian kita ingin menemukan sebuah pemimpin yang jujur, amanah, bukan pengkhianat. Kemudian di antara pemimpin yang ada itu memang tidak ada yang sempurna. Nah, ketika kita menjatuhkan pilihan kita misalkan kepada si A, sementara si B dan si C juga tidak sesempurna yang kita bayangkan. Nah, setelah kita mungkin istikharah dan sebagainya, selanjutnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pilihan yang saya jatuhkan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Asal jangan terpengaruh dengan iming-iming ya yang tadi gitu, iming-iming sogokan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita udah meneguhkan hati kita, mudah-mudahan ini yang terbaik. Karena kita menginginkan semuanya baik gitu ya, sempurna. Tapi toh manusia kan tidak ada yang sempurna. Artinya apa? Ketika kita sudah menjatuhkan sebuah pilihan itu berdasarkan analisis kita, informasi yang kita dapatkan bahwa buah apel yang A ini lebih baik dari buah apel B dan C. Insya Allah, karena ini ranahnya ijtihadiyah. Saya berijtihad, saya tekadkan bahwa buah apel yang saya pilih adalah yang terbaik dari buah apel yang ada. Karena memang kita susah mencari apel yang sempurna, yang betul-betul sempurna. Nah, apakah kita ikutan terhadap kesalahan atas tindak tanduk pemimpin kita? Ya kita berdoa kepada Allah, kita hanya bisa memilih yang terbaik menurut kita, menurut rembukan para ulama. Setelah kita bertanya, inilah loh, ini yang terbaik, ini ijtihad kita. Tapi ternyata pada akhirnya pilihan kita malah menjadi sebuah bumerang, banyak keputusan-keputusan yang merugikan rakyatnya, itu kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pilih ini
inilah yang terbaik pada saat ini gitu. Karena kita menginginkan sebuah kesempurnaan, tapi ternyata tidak ada yang sesempurna itu gitu. Kita Hmm, sudah menempuh jalan istihad, meneguhkan hati kita untuk iya, memilih seseorang, tapi ternyata malah berkhianat misalkan, yaitu ditanggung oleh pemimpin itu sendiri. Kalau imam sholat, kesalahan imam ditanggung oleh imam, ya, tidak melibatkan makmum. Karena dalam hadis dikatakan sab'atun yudiluhumullahu fi dillihi yaumaladilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antaranya al-imamu al-adilu. Seorang imam, seorang pemimpin yang bisa berbuat adil untuk rakyatnya. Kan begitu. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam itu berat. Tapi pahalanya surga kalau dia tidak berbuat semena-mena untuk rakyatnya. Minimal dia berbuat adil untuk rakyatnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dia adil dengan kebijakan-kebijakan yang dia berikan. Dia adil ketika memilih pembantunya. Tidak ada desakan-desakan, pesanan-pesanan apapun. Seperti itu mungkin, Pak Lis. baik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah ya dari tadi kita termasuk para supporter Arwahullah, itu orang-orang yang bodoh dan mengurusi umat. Karena orang bodoh ketika diserahi tanggung jawab untuk mengurusi perkara atau urusan umat ini adalah menjadi perkara yang atau berat ya, karena dampaknya Iya, bukan hanya terhadap dirinya tapi juga untuk kita, masyarakat keseluruhan. Kalaupun nanti kita sudah tadi berijtihad kemudian ternyata salah pilihan itu, maka kita banyak beristighfar dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mendoakan para pemimpin kita, mudah Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan hidayah untuk mereka. Dan ada sebuah doa yang saya teringat saat ketika memilih itu kan, salah satu doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan ya. Aku iya, mohon perlindungan kepada Allah dari tadi hadirnya para pemimpin asibyan yang kekanak-kanakan gitu ya. Artinya memang tadi orang bodoh lah yang kita hindarkan menjadi pemimpin yang kemudian mengurusi urusan umat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan para pemimpin kita. Dan inilah salah satu fenomena yang terjadi yang sudah nubuahkan oleh Rasulullah SAW tentang akhir zaman, yaitu hadirnya para Rubaibah, yaitu orang-orang yang diberi kepercayaan atau amanah kemudian ternyata mereka tidak menjalankan amanahnya dalam mengurusin umat karena kebodohannya. Karena itulah janganlah jadi orang bodoh. Solusinya adalah bertanyalah kepada ahli ilmu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu ketika kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita mudah meng-share informasi-informasi sesuatu yang ternyata tidak tahu kebenarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz Sarip, sudah sejam kita bersama Ustaz Sarip Hidayat LC yang sudah menyampaikan satu hadis Nabi dari eh, Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadis yang juga sudah saya share di chat. Silakan untuk disimak dan mungkin di copy, bisa juga terus dibaca. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasilah kita akan diakui sebagai umatnya, dan kelak kita akan dikenali karena kecintaan kita terhadap Rasulullah, dan salah satunya dengan diwujudkan dengan selalu membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Baik, jazakumullah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta, Jangan lupakan ini wa hari Ahad, atubu ilaik. hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang begitu istimewa dan begitu banyak amal-amal kebaikan eh, yang bisa kita lakukan. Eh, Banyak sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, betapa hari Jumat ini hari yang istimewa, maka disebut dengan Sayyidul Ayyam. Di situ ada amal-amal, salah satunya dengan membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi, dan juga tentunya bersedekah menjadi salah satu amalan yang kita istiqomahkan. Dan ada satu momen yang disebut oleh Rasulullah, yaitu di sore hari ya, satu momen penting
bahwa masa itulah waktu yang mustajabah dalam doa-doa kita. Karena itulah manfaatkan hari terbaik ini menjadi hari yang istimewa untuk kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.